Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita diberikan kenikmatan mulai dari nikmat jasmani hingga nikmat rohani. Yang kedua dan yang takkan kita lupa, salawat serta salam semoga terlalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema upaya milenial dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Sebelum bicara lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal dan memahami apa itu hoaks dan ujaran kebencian. Seluruh dunia saat ini menghadapi permasalahan yang sama, yaitu gelombang hoaks. Hoaks muncul bertubi-tubi dalam berbagai konteks persebaran informasi, mulai dari politik hingga urusan publik, bahkan hingga privat seseorang. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu hoaks. Hoaks sendiri merupakan berita palsu yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menyerupai kenyataan, yang bertujuan untuk berbagai macam hal, mulai dari lelucon hingga serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan ujaran kebencian atau yang lebih akrab kita kenal dengan hate speech didefinisikan sebagai ujaran atau ucapan yang ditujukan untuk mengejek seseorang atas dasar tertentu. Contohnya seperti agama, ras maupun etnis. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairam minhum. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Hadirin rahimakumullah. Kita bisa ambil contoh pada kasus demo yang baru-baru ini terjadi. Banyak kita melihat kaum muda mengikuti demo. Namun tahukah teman-teman, banyak dari mereka yang tidak mengerti dan paham betul apa yang mereka demokan. Apa penyebabnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hoaks dan ujaran kebencian itu sendiri. Banyak kaum muda yang termakan akan hoaks dan ujaran kebencian sehingga mereka turun ke jalan berdemo dengan semangat berapi-api tanpa tahu apa yang mereka demokan, yang hanya berakhir dengan melontarkan ujaran kebencian kepada pihak yang bersangkutan. Sungguh memprihatinkan. Astaghfirullahalazim. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai pemuda yang merupakan tulang punggung bangsa, kita yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini, jika sejak kita remaja kita sudah mudah termakan hoaks dan dengan mudah melontarkan ujaran kebencian, maka akan jadi apa kita di masa depan nanti? Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat pernah mengatakan, generasi pemilik bangsa haruslah mencintai Pancasila, membela tanah air, dan siap melawan provokator yang akan memecah belah bangsa. Hadirin rahimakumullah. Lantas, sikap apa yang harus kita ambil selaku pemuda dan kaum milenial dalam menangkal kedua hal buruk tersebut?
Jawabannya saya sebut sebagai Bulibi. Apa itu Bulibi? Bulibi adalah singkatan dari budayakan berinternet yang beretika, literasi dalam rangka meningkatkan kualitas diri, dan bijak dalam mengolah informasi. Budayakan berinternet yang beretika. Kebebasan dalam akses media sosial bukan berarti kita bebas melakukan apapun. Kebebasan dalam akses internet haruslah diimbangi dengan etika dalam penggunaannya. Contohnya seperti menggali dan memperoleh informasi yang bermanfaat menggunakan internet sebagai media untuk belajar. Literasi dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Generasi muda yang dinilai sebagai penerus bangsa dan agen perubahan diharuskan untuk selalu mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu yang dapat menguatkan karakter serta pengetahuan mereka. Yang diharapkan ilmu tersebut dapat menjadi tameng ketika hendak berbuat negatif, khususnya hoax dan ujaran kebencian. Bijak dalam mengolah informasi. Dalam mengolah informasi, kita diharuskan untuk membaca dengan seksama berita yang ada. Dengan cara ini pula, diharapkan dapat mencegah tersebar luasnya hoax dan ujaran kebencian. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah, kita sebagai generasi muda haruslah lebih jernih lagi dalam berpikir maupun mengelola informasi. Dan berhati-hati dalam bertutur kata, sehingga kita dapat mencegah tersebarnya hoax dan ujaran kebencian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.